Hai, Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Jay. Di video kali ini gue bakal unboxing kit HG Racing Freedom Gundam, yang sebenarnya sih udah lumayan lama ya gue beli, cuma belum sempat aja gue rakit. Tapi sebelumnya nih, gue mau ingetin buat teman-teman yang muslim, jam berapapun kalian nonton video ini, kalau kalian belum sholat, mending kalian sholat dulu aja. Jadi jangan sampai nih ya, gara-gara nonton video ini, kalian jadi lupa ibadah, oke? Pertama kita lihat box artnya dulu, yang sebenarnya sih nggak ada yang aneh. Nah, di bagian cover depannya ini, kita bisa lihat penampakan si Racing Freedom Gundam dalam mode mobile suit-nya di bagian depan, dan dalam mode mobile armor-nya di bagian latar belakang. Dan pastinya juga udah pada tau lah ya, kalau di filmnya si Racing Freedom Gundam ini tuh dipiloti sama Lord Kira Yamato. Nah, di bagian pojok kanan atas ada logo Bandai Namco, dan geser agak bawahnya dikit ada logo rating usia 8+, yang artinya kit ini tuh direkomendasikan buat anak minimal usia 8 tahun ke atas. Terus agak bawahnya lagi kita bisa lihat logo kecil Gundam Seed Freedom, dan di bagian pojok kanan bawah ada logo Bandai Spirit. Geser ke pojok kiri atas ada logo HG Cosmic Era, terus geser ke agak bawahnya dikit ada logo Gundam Seed Freedom dalam ukuran yang lumayan besar. Ada keterangan namanya juga di sini, Racing Freedom Gundam. Dan ada keterangan skalanya juga HG 1/144. Nah, bagian pojok paling bawah ada juga keterangan Bandai Spirit 2024 Made in Japan, yang artinya kit ini tuh dirilis tahun 2024. Buat cover samping, bagian kanan sama kiri bisa dibilang hampir sama persis sama cover bagian depan. Cuman bedanya untuk cover samping ini tuh gambar si Racing Freedom-nya nggak full ya, cuma di close up doang kayak gini. Geser ke cover bawah. Nah, bagian paling kiri ada keterangan Unpainted State, terus geser ke kanannya dikit ada ilustrasi tampak depan sama belakang. Geser lagi ke tengah ada background story dan QR code yang sayangnya di sini tuh ketutupin sama stiker petunjuk atau cara merakit. Bagian kanannya ada stiker SNI dan keterangan-keterangan tambahan lainnya. Terakhir cover bagian atas, dan di sebelah kirinya kita bisa lihat ilustrasi dari teknologi Seed Action System yang mana memungkinkan artikulasi yang lebih dinamis, lebih variatif, dan fleksibel. Terus geser ke bagian kanannya kita bisa lihat beberapa action pose yang ikonik dalam mode mobile suit dan mobile armornya. Dan ini dia label harganya yang lupa gue cepot. Harganya 396.000 dan gue beli di Multitoys Jalan Kebon Jati Bandung. Sekarang isi dalamannya ya. Pertama, buku manual. Nah, buat si kit HG Racing Freedom ini, buku manualnya tuh benar-benar udah dalam bentuk buku, bukan lagi brosur lipat. Dan berhubung ini tuh kit original Bandai, kita bisa yakin kalau di dalam buku manual ini tuh nggak ada kesalahan, kekurangan, atau kecacatan soal instruksi perakitan. Total ada 11 runner yang bakal kita dapat yang terpisah di dalam 4 bungkus plastik. Yang sebenarnya segelnya di sini udah sempat gua buka. Kita coba cek ulang satu-satu. Oke, di sini kita bakal dapat satu runner A, dan ini tuh runner yang paling gede ya. Terus dua runner B. Ini B1, ini B2. Dua runner C. Ini C1, ini C2. Dua runner D, ini D1, ini D2. Lanjut lagi dua runner E, ini E1, ini E2. Dan terakhir dua runner F, dan ini tuh runner yang paling kecil, dan salah satunya ini adalah clear part. Ini ya. Dan soal kualitas plastik, karena ini kit original Bandai, jadi nggak usah dipertanyakan lagi ya, udah pasti bagus lah. Paling akhir kita bakal dapat yang namanya foil sticker. Dan mungkin bagi sebagian teman-teman, stiker si HG Racing Freedom Gundam ini tuh ukurannya terlalu panjang ya, terutama di bagian backpack yang warna putih ini nih. Dan gue juga gak bakal heran kalau banyak di antara teman-teman yang bakal malas buat masanginnya. Nah, buat kalian teman-teman yang mungkin malas buat masangin stiker yang panjang-panjang ini, tapi pengen kit kalian itu tetap kelihatan bagus dan gak terlalu polosan, ada banyak cara yang bisa kita pakai buat ngakalin. Dan di video kali ini, gue mungkin bakal bahas dua di antaranya. Tips atau cara yang pertama, sekaligus yang paling gampang, yaitu tentunya kita bisa pakai Gundam marker, kayak gini nih.
Yang gua pakai ini mereknya JSI Creos dan kode namanya XGM01. Warnanya white solid dan harganya kisaran 50-60 ribuan di e-commerce. Cara makainya juga gampang banget ya, tinggal kita polisin aja di bagian yang bakal kita warnai. Contoh di sini. Dan usahain juga kita itu kerjanya yang rapi dan hati-hati, biar si markernya nggak bleber kemana-mana. Tapi kalau misalkan udah kelanjur si markernya bleber kemana-mana, maka kita juga mesti punya dan pakai yang namanya Gundam Marker Eraser, kayak gini nih. Dan soal si Gundam Marker Eraser ini, udah sempat gua bahas cara pakainya di video pertama gua, jadi bisa kalian tonton juga ya. Atau kalau misalkan kalian mau antisipasi lebih awal, sebelum pewarnaan, kita bisa pakai yang namanya masking tape, kayak gini. Dan ini tuh fungsinya untuk mencegah supaya si markernya nggak bleber-bleber ke area yang nggak kita mau. Cara pakainya gampang. Tinggal kita tempelin aja di area-area yang nggak bakal kita warnai. Contoh di area yang lebar ini. Jadi proses pewarnaannya bisa lebih leluasa, dan kita nggak bakal takut kalau si markernya bleber kemana-mana. Tinggal kita lepas aja kalau pewarnaannya udah beres. Oh ya guys, sedikit tips tambahan nih khusus buat teman-teman yang mungkin bakal pakai marker yang persis sama kayak gini buat ngewarnain sayap si Rising Freedom. Saran gue adalah kalian jangan pakai si marker itu secara langsung, tapi pakai bantuan kuas. Kenapa? Karena pada dasarnya tekstur cairan atau marker dari si XGM01 ini tuh benar-benar cair. Misal, kalau kalian pakai secara langsung nih buat ngewarnain part, sedikit aja kena tekanan si nibnya, itu cairan si markernya itu bakal terus-menerus keluar banjir nih, kayak gini kan, kelihatan tuh kan, oh my god. Dan ini tuh resikonya bakal bikin part yang kalian warnai itu kena genangan markernya ya. Dan hasil akhirnya udah pasti nggak bakalan rata, bakalan jelek. Oke, pertama kita siapin dulu kuasnya. Kuas pipih atau flat yang nomor 1 sih harusnya udah cukup ya kalau cuma buat ngeripen bagian tepi sayap si Rising Freedom. Cuma karena gue nggak punya yang nomor 1, ini gue pakai yang nomor 2 aja cuma buat contoh. Terus kita juga siapin tray atau wadah kecil, contohnya kayak gini. Ini buat nampung si markernya nanti ya. Next, kita bakal coba ngekstrak isi dari si marker. Kita tuangin jangan terlalu banyak aja. Dikit aja dulu kayak gini. Nah, segini cukup. Kalau misalkan di rumah kalian kebetulan punya yang namanya lacquer thinner kayak gini, ini bisa kita pakai juga buat ditambahin. Dikit aja sih, nggak usah banyak-banyak, 1 tetes udah cukup. Tujuannya tuh buat bikin si cairan markernya lebih encer. Ini buat ngantisipasi yang namanya apa? Pengendapan atau penggumpalan. Oke. Coba kita aduk dulu. Udah gini kita siap ya buat ngeripen. Nah, ini anggap aja si batang sendok ini tuh bagian tepi sayap si Rising Freedom yang bakal kita repaint ya. Tinggal kita aplikasiin aja pelan-pelan. Dan ini layer pertama ya. Nah, udah beres kayak gini, kita diamin dulu aja sekitar 5-10 menit sampai si markernya itu lumayan kering. Nanti kita bakal timpa lagi sama layer yang kedua. Oke guys, jadi ini dia hasil akhir dari proses repaint pakai Gundam Marker XGM01 dari Mr. Hobby, dibantu kuas sama sedikit campuran lacquer thinner. Dan ini tuh udah gua diemin selama 1 jam setelah proses layering ketiga. Tujuannya cuma buat mastiin aja kalau si markernya itu udah benar-benar kering. Dan soal 3 layering, sebenarnya itu tuh nggak mutlak harus ya. Kalau misalkan dengan proses 2 layering dirasa udah cukup buat nutupin warna asli si part gunpla-nya, ya udah nggak usah pakai layer ketiga. Oh ya, disclaimer ya, sekali lagi. Cara yang agak ribet ini tuh sebenarnya cuma berlaku kalau misalkan marker yang kalian pakai karakter dan teksturnya secair si XGM01 ini. Sementara kalau kalian pakai marker lain yang karakternya lebih mirip spidol, maksudnya si cairannya nggak seencer si XGM01 ini, kalian nggak perlu pakai bantuan kuas. Bisa kalian eksekusi langsung aja ya.
Tapi tetap gue nyaranin kalian pakai masking tape buat nutupin area-area yang nggak bakal kalian warnai, supaya nanti hasil akhirnya tuh rapi. Tips atau cara yang kedua, yaitu kita bisa pakai yang namanya water slide decal, kayak yang gue punya ini nih. Dan poin plus pertama, kalau kita pakai water slide decal adalah hasilnya yang secara keseluruhan bakal jauh lebih bagus ketimbang kalau kita cuma pakai stiker bawaan atau ganda marker. Poin plus yang kedua, tapi juga mungkin bakal jadi poin minus yang pertama, yaitu ukurannya yang cenderung kecil dan jumlahnya yang banyak banget. Poin plusnya adalah dengan ukurannya nggak terlalu gede, maka kita nggak bakal terlalu berabe selama proses pemasangan. Dan dengan jumlahnya yang banyak banget, itu bisa ngasih efek detail yang jauh lebih bagus. Nah, buat poin minusnya adalah karena ukurannya kecil dan jumlahnya yang banyak banget, itu artinya kita bakal butuh waktu dan effort yang jauh lebih banyak dan ketelitian ekstra selama proses pemasangan. Poin minus yang kedua, yaitu soal harga. Nah, si Davidical yang gue beli ini tuh harganya nggak bisa dibilang murah ya. Untuk harga normalnya aja ada di 138.000. Meskipun waktu gue beli gue dapet diskon, jatuhnya jadi 118.000. Tapi itu pun belum termasuk ongkir. Tapi meskipun demikian, Davidical ini tuh bukan satu-satunya merek decal yang gue lihat di e-commerce. Ada juga merek-merek lain yang bisa kalian jadiin pilihan. Salah satunya yang gue ingat adalah Jiriworld. Harganya pun variatif, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, nggak semuanya sama. Poin minus yang ketiga, yaitu berhubung konteks yang lagi kita bahas ini adalah kit original Bandai, terutama kit high grade, maka udah pasti ya, yang namanya water slide decal itu gak bakalan pernah kita dapetin di paket penjualan. Itu mustahil, Bandai nggak sebaik hati itu. Jadi, kalau misalkan teman-teman ngambil pilihan buat ngeganti si stiker bawaan pakai water slide decal, maka satu-satunya pilihan yang kalian punya adalah kalian beli water slide decalnya secara terpisah. Yang artinya juga kalian mesti nyiapin budget tambahan. Oh iya, mungkin ada pertanyaan, kok gua nggak pakai water slide decal dari Bandai? Jawabannya adalah karena dari awal gua nyari, bahkan sampai detik ini, gua masih belum nemuin nih water slide decal buat HG Racing Freedom keluaran Bandai. Entah karena emang itemnya langka, atau mungkin Bandai belum ngerilis, atau mungkin emang nggak ngeproduksi sama sekali. Tips tambahan ya, kalau kalian mau pakai water slide decal, maka kalian butuh bantuan beberapa alat tambahan. Yang pertama adalah pen cutter. Atau gunting kecil kayak gini. Fungsinya buat motongin kasar si water slide decal yang bakal kalian pakai. Kedua adalah tray atau wadah air. Fungsinya buat ngerendam si water decal. Nggak perlu kalian isi sampai penuh, secukupnya aja. Yang ketiga, tweezer atau pinset. Fungsinya buat nyemotin atau ngambilin potongan water slide decal yang kalian pakai. Dan terakhir adalah cotton bud. Fungsinya buat ngeratain atau ngerapin posisi si water slide decal di atas part yang kalian tempelin. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu aja videonya, dan bahasan yang lain insya Allah bakal gue lanjutin di video review. Moga-moga informasi dan tips yang gue share di video ini bisa bermanfaat, terutama buat teman-teman yang mungkin masih awam atau masih baru banget di dunia permokitan. Maaf kalau ada salah-salah kata, tetap semangat dalam berkarya, dan wassalam.